justru mereka itu berkesimpulan Islam di Indonesia lebih sadis daripada Timur Tengah. Pokoknya dari Indonesia itu mereka itu bernaung, yang Muslim itu semuanya bernaung di bawah KMII. Nah ini lucunya adalah banyak juga kritik dari orang-orang NU. Sebenarnya KMII itu organisasi apa? Ya itu yang bikin ribut. Dan yang nggak bisa masuk ke Jepang itu ya Abdul Somad. Berkali-kali nggak bisa masuk. Penonton Cokro TV yang budiman, kali ini kita akan bicara dengan seorang tamu, seorang warga negara Indonesia yang berada di Jepang sejak tahun 2004, ya, bernama Lutfi Bahtiar. Dia itu adalah adik kelas saya di FISIP UI, ya, berpuluh tahun yang lalu. Nah, kemudian dia seringkali saya baca posting-postingannya di Facebook, dan kemudian kita banyak juga berkontak-kontak. Sampai kemudian dalam sebuah acara di mana saya hadir di sebuah webinar dengan rekan-rekan Indonesia di Jepang, beliau ternyata Pak Lutfi ini, namanya Lutfi Bahtiar, ini hadir dan kemudian mengontak saya. Maka kita pun ngobrol. Nah, kenapa dia sekarang muncul di Cokro TV? Karena dia punya banyak sekali cerita yang menarik tentang, kasarnya beginilah, terjadi kadrunisasi di kalangan Muslim Indonesia di Jepang. Dan Mas Lutfi Bahtiar ini memang kita sengaja undang untuk ngobrol tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi di Jepang dan kenapa itu menjadi penting buat kita semua. Begitu ya, saya dan Mas Eko nih juga ada di sini. Ya kok? Ya baik, Bang Ade. Oke, siap ya. Kita mulai ngobrol. Bung Lutfi, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah, Bang Ade, Bang Eko, dan Ya kan, saya nggak bohong kan, Anda tuh adik kelas saya ya. iya. Ya bahkan dulu kayak sepertinya harusnya ya Bang Ade kan ngajar saya harusnya. Cuma kebetulan waktu itu saya tidak ikut. Saya ikutnya Pak Harsono, waktu itu diajak Pak Harsono. Iya, oke. Karena ya kalau di UI kan kelasnya bisa, dosennya bisa ganti-ganti ya. Iya, jadi gitu, Bung Lutfi ini adik Itu kelas menarik. saya. Kalau tadi Mas Lutfi bilang Bang Ade harus ngajar, saya ini informasi berapa usianya Bang Ade sebetulnya. Jaraknya jauh kok. Tapi kita hari ini bukan lagi mau bernostalgia ya tentang apa yang terjadi di UI dulu. Bung Lutfi ini mau share cerita dia tentang Islam. Atau Anda deh yang cerita, Anda mau ngomong apa sih Bung Lutfi? Ya sebenarnya kan begini, kalau saya sendiri sebenarnya ingin ngomongin ini, sebuah rahasia umum. Jadi sebuah fakta yang diketahui umum, tetapi nggak ada yang berani ngomong gitu. Karena ini kan segala sesuatu, kan biasa kan orang Indonesia juga begini kan. Biasanya kalau di belakang saya ngomongnya begini-begini, tapi di depan orang lain, ini yang mau ngomong siapa? Karena kan mereka mungkin tahu atau takut dengan resiko-resikonya. Ya, jadi apa yang ditakutkan orang? Apa sih sebenarnya topiknya? Topiknya itu adalah dinamika tentang Islam di Jepang. Jadi ini menarik sekali. Islam di kalangan Muslim Indonesia kan? Iya, Islam di kalangan Muslim Indonesia, tetapi ini jangan salah loh ya. Kalau sudah di Jepang, kita tidak bisa ngomong saya Muslim, saya Hindu, saya Kristen. Apapun yang terjadi di dunia Muslim, orang Jepang itu akan menjudge itulah Indonesia. Oh gitu? Iya, karena Indonesia itu kan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Nah, apa yang Anda khawatirkan sekarang ini? Yang khawatirkan itu sebenarnya begini, kita orang-orang yang saya yakin sangat setia pada NKRI. Dan pastinya saya juga memiliki cita-cita bagaimana bisa membangun atau bisa membantu Indonesia dari Jepang. Dimanapun kita berada itu kita adalah duta-duta Indonesia dimanapun kita berada. Baik buruknya kita, bukan hanya kita, karena saya hidup di luar negeri. Kalau saya jelek, nama Indonesia pun jadi jelek begitu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Kalau dulu saya sering ngobrol dengan orang-orang Jepang, mereka nggak ngerti Islam itu apa. Dan kadang-kadang mereka
menyamakan antara Islam kita, Islam orang Indonesia dengan Timur Tengah. Dari situ saya menjelaskan dengan detail apa itu Islam Indonesia seperti itu. Mas Lutfi, di persepsinya orang Jepang, Islam itu kayak apa? Islam itu pasti Timur Tengah. Timur Tengah itu yang garang gitu. Oh. Tetapi loh ya, dengan perkembangan zaman, justru mereka itu berkesimpulan Islam di Indonesia lebih sadis daripada Timur Tengah. Oh ya? Kenapa? Iya. Kalau Islam di Timur Tengah itu, mereka itu apa ya? Yang namanya terorisme itu ya kelompoknya itu saja gitu loh. Kalau di Indonesia udah nggak ngerti itu, orang biasa pun bisa jadi teroris itu loh. Jadi orang Jepang itu sangat mengherankan, kok kenapa orang Indonesia itu yang dulu ya, mungkin orang Jepang yang ada di Indonesia itu tinggal waktu tahun 90-an segala macam, sekarang sudah di Jepang. Ketika ke Indonesia mereka itu heran. Orang Indonesia itu yang dulunya suka senyum segala macam. Bahkan di YouTube itu ada kalau orang Indonesia itu yang jarang marah. Kalaupun dijailin itu senyum, cengar-cengir gitu. Tapi ketika di televisi itu, katakanlah di demo-demo orang Indonesia teriak-teriak begitu. Loh, kok Indonesia itu sudah berubah gitu. Ini mindset mereka pun berubah tentang Indonesia gitu. Itu interaksi dengan masyarakat Indonesia di Jepang apakah makin menguatkan persepsi itu, Mas Lutfi? Ini lucu sekali. Jangan salah, Jepang itu adalah closed society. Orang yang sudah lama tinggal di Jepang belum tentu bisa ngomong bahasa Jepang. Dan orang kita, jujur saja ya, yang ada di Jepang itu rata-rata minder ketemu dengan orang Jepang. Apalagi orang Jepang sendiri juga mereka itu kalau nggak percaya orang, mereka kan punya cara sendiri kan. Oh, ini nakama. Nakama itu artinya sahabat karib lah. Biasanya mereka ada budaya minum-minum gitu loh. Kalau yang memang benar-benar dipercaya, ayo ajak habis pulang kerja minum. Orang kita kan nggak bisa seperti itu. Kemudian latar belakang orang kita untuk berbaur dengan masyarakat Jepang juga tidak ada. Misalnya contoh, kebanyakan orang Indonesia yang ada di Jepang itu mahasiswa. Paling ya kehidupannya kehidupan kampus. Karena ngomong dengan tetangga juga nggak nyambung. Apalagi bahasa Jepangnya jujur aja masih kurang segala macam. Akhirnya mau nggak mau mereka itu ngumpul lagi dengan orang Indonesia. Begitu loh. Sebenarnya orang-orang kita itu baiknya begini. Dulu orang kita itu memang masih walaupun tidak ngumpul dengan tidak berbaur dengan orang Jepang, tapi kadang-kadang kan berbaur. Dan itu tidak. Ya kadang-kadang orang Indonesia juga kalau ada acara-acara apa, mereka itu datang di masyarakat Jepang. Tetapi sekarang itu agak susah. Karena apa? Ketika misalnya mereka itu berbaur dengan orang Jepang, mereka akan tanya, makanannya halal apa haram, mengandung babi enggak? Ini kan bisa berantem dengan orang Jepang. Ini bikin masalah? Iya dong, pasti dong. Saya pernah dalam pertemuan orang Indonesia. Satu ketika kebetulan teman saya itu non Muslim, dia beli kue di luar. Ketika mau dihidangkan di tamunya kebenaran orang Indonesia, ada yang nanya, ini kayaknya mengandung babi deh, bisa bubar itu kan orang kayak gitu. Jadi ya inilah kita nggak ngerti orang Indonesia itu bagaimana. Bung Lutfi, sebelum lebih jauh ya, saya kok mungkin ada baiknya Bung Lutfi menjelaskan dulu ya, dia berada di Jepang itu gimana ceritanya dulu ya? Apakah karena terlempar dari kapal gitu ya? Atau gimana? Sebenarnya Anda tuh di sana dulu sejak 2004 tuh gimana ceritanya? Ya begini, sebenarnya saya itu kan dari pusat studi Jepang. Saya adalah peneliti Jepang. Saya kebetulan beasiswa saya juga tentang Jepang. Saya dapat beasiswa juga dari Bank of Tokyo (UFJ) yang kebetulan waktu itu
penyeleksinya itu Pak Faisal Basri, Mas Faisal, Bang Faisal Basri. Kemudian saya selain ngajar di UI, saya juga ngajar. Ya saya dari dulu itu kan memang katakanlah saya anak baik lah, anak kampus yang saya dari Tegal itu ini loh ya. Jadi proses pencapaian saya untuk kuliah di UI itu luar biasa. Karena saya saya dari Tegal itu memang sudah tidak minta bantuan orang tua segala macam. Jadi saya untuk kuliah di UI pun, sebelum kuliah di UI saya kerja sebagai ya ikut buruh bangunan selama 1 tahun menjeda kan. Setelah itu saya mengumpulkan uang dan ikut bimbingan belajar di Nurul Fikri, kemudian masuk ke UI. Oh, Anda Nurul Fikri? Iya, Nurul Fikri saya. Makanya tarbiyah ya? Iya, kan dari SMA sendiri saya sudah tarbiyah loh ya. Okay. Dari SMA saya itu. Saya sebenarnya dapat ya istilahnya anak baik lah. Ketika di kampus pun saya sambil kerja segala macam, dan ya waktu itu di kampus itu cari duit yang paling gampang itu ya penelitian. Kita ikut penelitian, proyek-proyek kan. Bang Ade itu proyeknya siapa, dengan siapa kayak gitu kan. Nanti dari itu lama-lama jadi asisten dosen. Asisten mahasiswa ya dulu ya. Jadi asisten dosen namanya? Iya, asisten mahasiswa karena masih mahasiswa. Setelah lulus jadi asisten dosen. Setelah itu ya jadi setelah lulus lagi jadi dosen tidak tetap gitu kan di UI kan. Akhirnya saya tahun 2004 saya ke Jepang. Dapat beasiswa itu ya di Jepang. Karena Anda sudah menikah ya, Lut ya? Iya, saya sudah menikah dan ada anak kebetulan kan. Dan istri Anda orang Jepang? Iya, istri saya orang Jepang. Kemudian ke Jepang lagi, dan sejak saat itulah Anda di Jepang ya? Iya, saya di Jepang. Oke. Jadi kembali lagi ke Jepang tuh 2004 juga? Iya, 2004. Ya. Karena saya lulus Maret ya, kembali ke Jepang lagi Juli gitu. Ya. Nah, Lut, bisa nggak dijelaskan dari 2004 sampai 2020, apa yang Anda lihat dalam hal perkembangan kadrunisasi itu? Apakah sejak 2004 memang sudah Anda melihat ada gejala-gejala konservatisme, tarbiyah di Jepang, atau baru sekarang atau baru beberapa tahun terakhir ini? Ya, jadi sebenarnya begini, tadi di Jepang itu kan ada macam-macam kan, ada macam-macam pengajian, dan dari pengajian itu biasanya ada macam-macam tergantung dari ada masjidnya gitu loh. Kalau misalnya Wahabi di Masjid Osaka, Asakusa misalnya, kalau tarbiyah itu ada di Masjid Salam, gitu. Tapi meskipun seperti itu, waktu itu NU ada juga, tetapi secara kelembagaan itu belum kuat. Dan sekitar pada saat saya ke sana tahun 2004-an awal-awal, itu belum ada Masjid Indonesia loh ya. Masjid Indonesia adanya musola Indonesia. Musola Indonesia di Tokyo itu. Jadi saat itu ya biasalah orang tarbiyah, orang NU, orang Muhammadiyah. Tetapi di gejala di masyarakat memang ada eksklusivisme tarbiyah. Seperti kita tahu lah, dulu tarbiyah di kampus juga eksklusif kan. Saya juga marah-marah sama orang-orang tarbiyah. Kenapa harus eksklusif gitu? Kenapa kalau misalnya kita inklusif kan kita bisa merekrut banyak orang segala macam, tetapi ya tarbiyah itu ya seperti itu. Eksklusifnya gimana? Apa cuma kelompok mereka saja atau nggak mau terima warga negara Indonesia lain atau gimana? Begini, kalau tarbiyah itu adalah sebuah kelompok yang bergerak itu berdasarkan kaderisasi loh ya. Jadi kalau orang yang dari awal itu orang ini nggak prospektif, itu walaupun ikut tarbiyah sekalipun nggak mungkin bisa. Dan mereka itu sangat tertutup pada pendapat-pendapat dari luar. Dan ini kan contohnya itu kan PK kan, Partai Keadilan itu. Partai Keadilan itu tarbiyah murni, makanya bangkrut gitu. Karena apa? Karena pemikirannya itu susah. Memang pemikirannya itu sangat ideal. Mereka itu ingin memajukan Indonesia dengan Islam, tapi lewat jalur pendidikan. Jadi dulu saya itu dulu juga waktu
berpakaiannya juga kan kayak model orang tarbiyah itu celana bahan. Saya nggak mau pakai jeans karena apa? Karena jeans itu kan agak pemikirannya itu agak liberal-liberal begitu. Jadi saya selalu celana jahan tapi bukan cingkrang loh ya. Oh, belum ya? Belum. Cingkrang itu kadrun itu. Oh. Nah, Sekarang kemudian di Jepang banyak mana? Cingkrang udah banyak. Cingkrang itu waktu ini ya, waktu copras-capres itu banyak sekali itu. ini Ah, capres-capres sih maksudnya apa sih? Yaitu pemilihan presiden itu yang Jokowi lawan Prabowo itu tahun 2019 itu. Itu jadi 2014 atau 19? 2019 itu Oh, kalau 2014 belum ya? 2014 itu belum semengerikan 2019. ah. Itu mengerikan sekali kalau 2019 itu. Gimana ceritanya? Karena tahun 2019 itu kan di apa NU sendiri sudah mulai mendirikan masjid. Jadi sebenarnya di apa di Jepang sendiri juga ada masjid-masjid lain. Tapi kemudian orang-orang Indonesia itu mendirikan ada sebuah gedung atau apa gitu. Ayo kita orang Indonesia sendiri berdirikan masjid dong kayak gitu. Jadi ada beberapa tempat itu ada masjid-masjid. Yang ada masjid Sano, ada masjid Akihabara. Akihabara itu adalah masjid yang sebenarnya tempat tinggal dulunya itu. Jadi masjid Akihabara itu adalah tadinya itu restoran, tapi kemudian dijadikan tempat tinggal dengan dananya itu dari Arab Saudi gitu. Tapi belum jadi masjid loh ya waktu itu loh ya. Tapi kemudian akhirnya diambil alih oleh orang-orang Indonesia, orang-orang NU, akhirnya jadi masjid di situ dengan dan Akihabara ini menarik. Akihabara itu daerah Brong. Jadi kalau misalnya tempat maksiat di Jepang itu ya pusatnya di Akihabara itu. Yakuza segala macam itu di Akihabara. Kemudian masjid berikutnya itu ada di masjid bukan tadinya itu di ini ya, di Kabukicho ya. Kabukicho itu daerah Brong. Kemudian yang berikutnya lagi didirikan masjid di Akihabara. Akihabara ya sudah tahu lah itu kan sebenarnya ya bukan daerah Brong, tidak seserem Kabukicho, tapi ramai juga begitu. Dan Dan sorry, tapi kalau itu masjidnya NU tuh kan aman dong. ya masalahnya kan begini. Jadi sekarang gini, kita lihat ya apa organisasi Islam di Jepang dulu ya. Kita ngobrolin itu ya. Memang ada NU, ada Tarbiyah, ada segala macam. Tetapi di bawah KBRI itu mendirikan badan-badan keagamaan. Jadi kalau misalnya Kristen dia membuat keluarga masyarakat Kristen Indonesia (KMKI). Kalau Hindu ya keluarga masyarakat Hindu Indonesia. Nah, Islam itu ada keluarga masyarakat Islam Indonesia. Dan ini adalah lucunya itu ya karena di bawah KBRI itu biasanya ketua KMII itu atase dari kedutaan besar gitu kan. Dan karena ketua dan pastinya dananya itu ya dari BUMN karena legal gitu. Pastinya mereka juga memiliki akses ke organisasi-organisasi lain seperti PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, atau misalnya Ikatan Perawat Muslim Indonesia segala macam. Pokoknya dari Indonesia itu mereka itu bernaung, yang Muslim itu semuanya bernaung di bawah KMII. Nah ini lucunya adalah banyak juga kritik dari orang-orang NU. Sebenarnya KMII itu organisasi apa? Kita tidak merasa bawahan dari KMII gitu loh. Tetapi ya ini mungkin setelah agak-agak panas gitu itu panasnya itu ketika akan ini menjelang Ramadan. Pas Ramadan itu rebutan ustadz. Jadi setiap
organisasi keislaman itu kan ngirim list ustadznya gitu kan, yang ustadz yang mau diundang apa gitu kan. Dan mayoritas yang diundang itu ya ustadz-ustadz sebelah. Apa itu sebelah itu apa? Ya sebelah itu ya mungkin yang berafiliasi dengan PKS segala macam. Misalnya siapa, Lut? Kalau yang sering sih kayak misalnya ya, itu waktu itu siapa ya? Agim juga pernah ya. Terus tapi kalau Tengku Zulkarnain itu yang ini Tengku Zulkarnain gitu kan. Oh, pernah datang? Pernah datang. Tetapi untuk apa ya? Kalau yang untuk pengajian untuk mengisi Ramadan itu mungkin derajat ke Ustadz kekadrunannya itu agak lebih lunak daripada yang asidental kan. Kalau yang asidental itu kan panggil Taufik Xiao gitu kan, Felix Xiao gitu kan. Felix Xiao. Zulkarnain. Terus ada lagi yang dijadikan Ustadz itu Haikal Hasan gitu. Haikal Hasan itu. Ya itu yang bikin ribut. Dan yang nggak bisa masuk ke Jepang itu ya Abdul Somad. Berkali-kali nggak bisa masuk. Karena begini, ketika misalnya memanggil Ustadz, biasanya mereka bikin poster. Dan kita sendiri juga orang-orang di sini itu akan melihat kan, oh ini profil Ustadznya ini apa, kontroversial nggak segala macam. Dan kita sendiri kalau misalnya rekodnya itu kontroversial, itu kita juga khawatir. Karena nanti efeknya itu akan ke masyarakat Indonesia di Jepang. Apa efeknya, Mas Lutfi? Efeknya itu ya radikalisasi itu. Orang, karena begini, tadi ya, Jepang kan closed society kan. Ketika mereka itu ngobrol, misalnya mendatangkan, katakanlah yang ustadz-ustadz yang gahar-gahar. Katakanlah kalau misalnya Abdul Somad misalnya ya, misalnya kan dia membandingkan orang kafir itu seperti kare babi dengan kentang itu, kalau dicampurkan kayak gitu kan. Iya kan, orang kafir itu seperti babi segala macam. Nah itu pasti akan terjadi konflik. Karena orang Indonesia itu walaupun bagaimana mereka harus hidup dan harus menyesuaikan diri dengan orang Jepang. Meskipun dia itu pelajar, tetapi kan lembaganya itu dia akan ketemu profesornya dan teman-teman lain yang orang Jepang. Apalagi yang tenaga kerja kita gitu loh ya. Tenaga kerja kita, misalnya dia pulang lagi ke pabrik segala macam. Semuanya itu orang-orang Jepang gitu. Dan ini juga jadi masalah. Akhirnya gini, baru mungkin saat-saat ini ya jadi ribut, istilahnya orang waktu sholatnya minta diperpanjang segala macam. Itu di mana, Bung Lutfi? Itu banyak. Jadi di daerah-daerah, saya tidak tahu daerahnya gitu ya. Cuman banyak juga laporan-laporan seperti itu. Karena terutama ya daerah-daerah yang banyak yang susah, di daerah Ibaraki segala macam. Bahkan orang Jepang sendiri bilang ke saya, kalau dia sangat khawatir dengan orang Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia itu kalau kerja itu mau pingsan kalau musim panas. Karena sebabnya apa coba? Kalau musim panas di Jepang itu di Indonesia itu pas Ramadan. Orang puasa. Sementara panas di Jepang itu panas sekali gitu. Jadi bahkan kalau di industri pengecoran itu harus minum setiap 20 menit sekali. Jadi orang Jepang kan khawatir. Kalau misalnya ada apa-apa, yang kena akan perusahaan. Perusahaan nggak mau tahu. Oh ini puasa gitu. Sorry, saya clearkan ya. Jadi teman-teman Jepang Anda itu, perusahaan swasta, itu merasa khawatir ketika melihat pekerja-pekerja muslim asal Indonesia itu ketika bekerja di musim panas, itu tetap berpuasa, tidak minum di tengah hari itu, yang sangat panas itu, sehingga itu bisa menimbulkan efek-efek yang membahayakan gitu kan? Iya ya, kecelakaan kerja. Itu dan si perusahaan apa sikapnya kemudian? Ya, si perusahaan itu, kalau orang Jepang itu jarang ya, mereka itu mengeluarkan tiba-tiba, enggak, jarang.
tetapi sikapnya itu dia akan biarkan orang Indonesia itu selesai kontraknya, setelah itu tidak lagi merekrut orang Indonesia. Jadi tertutup kesempatan kita orang Indonesia untuk berkarir di Jepang itu udah tertutup. Dan ini masalah radikalisme seperti itu sudah biasa. Jadi Departemen Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Jakarta itu pun sudah tahu, bahkan sudah diberi sanksi sampai sanksi pemecatan. Ada yang dipecat. Karena apa tuh pecatnya? Karena radikalisasi itu. Enggak, maksudnya radikalisasi itu ukuran di Jepang tuh apa? Mereka dianggap radikal. Ukuran di Jepang tuh apa? Sehingga mereka dipecat gitu. Jadi begini, mereka itu orang-orang Indonesia itu ya, para tenaga kerja Indonesia itu sebelum datang ke Jepang itu pasti dibekali segala keterampilan segala macam. Ketika di Jepang, mereka itu dicuci otak, akhirnya terjadilah seperti itu. Dicuci otak oleh siapa? Sorry. Ya oleh kadrun lah. Ya siapa? Maksudnya begitu datang nih pekerja ke Jepang, dia diterima oleh siapa? Kan dia bekerja di perusahaan Jepang. Yang mencuci otak mereka tuh siapa? Nah itu, jadi itu kan pertemanan kan, ya lewat kelompok-kelompok pengajian. Mereka itu rading jemput bola gitu. Jadi mereka datangi orang-orang yang baru ini ya, tenaga-tenaga baru ini didatangi, kemudian didatang ke kelompok pengajian dengan dibantu segala macam, tetapi sambil disusupi faham-fahamnya itu. Makanya ini menjadi ramai sekali. Tapi orang-orang yang melakukan brainwashing ini bukan orang-orang pemerintah kan? Bukan. Jadi siapa mereka ini? Tapi ini sebenarnya gini, seperti crime organized gitu ya. Tetap saja dinamika masyarakat Indonesia yang ada di Jepang itu sangat tergantung dari dinamika politik di Indonesia begitu. Jadi waktu itu zaman katakanlah orang-orang ya sebenarnya core-nya itu kan pasti KBRI dong. Waktu itu memang KBRI itu untuk orang-orang katakanlah orang-orang SBY begitu, ada pos-posnya segala macam. Mereka menempati atas jabatan atase-atase. Mereka menguasai KMII misalnya. Sebagai KMII. Ya pasti bawah-bawahnya itu akan seperti itu. Jadi akan menguasai PPI segala macam. Dan lucunya kan ini. Jadi waktu dinamika masyarakat Indonesia di Jepang itu saya kan kebinekaan kan, kita penggiat kebinekaan itu yang mahasiswa itu nyaris sangat minus gitu ya, minim gitu loh, padahal kita ngomongin masalah kebangsaan. Minim apanya, Lot? Sorry. Partisipasinya itu minim sekali dalam acara-acara kebangsaan, menghadiri acara-acara kebangsaan. Kayak misalnya katakanlah perawat-perawat Islam segala macam itu anti sekali. Bahkan pada saat awal kita itu mengadakan acara yang dengan Ustadz Abu Janda itu, tapi saya nggak bilang ustadznya, nanti diserang kan ustadz kok gitu kan, diserang kadrun itu tidak ada perempuan berjilbab yang berani ikut acara kebangsaan. Tidak ada perempuan berjilbab yang ikut dalam acara kebangsaan. Padahal di situ itu acaranya itu ada acara kebangsaan, kita ngomongin nasionalisme dan ada doa bersama dari 5 agama kan. Tapi ya kita dipandang sebelah mata seperti itu. Ya oke. Saya ingin ini kok ya barangkali ya, perlu dibikin petanya lebih sistematis nih ya. Jadi orang Indonesia di Jepang kira-kira berapa, Lut? Dulu sebelum corona ini ada 60 ribuan gitu. 60 ribuan ya. Sebagian adalah pekerja, sebagian adalah mahasiswa. Paling banyak pekerja itu ya. Dan pekerja ya, pekerja buruh gitu ya.
Iya, iya. Ya. Namanya namanya trainee, tenaga magang gitu. Oh, tenaga magang. Oke. Lebih besar mana, pekerja atau mahasiswa? Lebih besar tenaga magang. Oke, tenaga magang. Jadi mereka itu begitu datang ke Jepang itu langsung disambut gitu kira-kira. Iya, sepertinya di lapangannya begitu. Di lapangannya disambut walaupun itu bukan dari organisasi-organisasi resmi. Ada yang jadi gini, ada organisasi resmi, tetapi organisasi itu sudah disusupi. Jadi ya jujur saja kita buka-bukaan, ada namanya AIM Japan. Apa itu? AIM Japan, AIM IM Japan, IM Japan kan. IM Japan itu adalah organisasi penyalur tenaga kerja terbesar ke Jepang. Punya Jepang atau punya Indonesia? Atau satunya? Itu sebenarnya punya Jepang, tetapi kerjasama dengan pemerintah kita, dengan Badan Ketenagakerjaan. Jadi kalau saya bilang sih posisinya itu semi pemerintah gitu ya. AIM Japan itu bukan murni swasta karena memang ada kerjasama dengan pemerintah kita gitu. Lalu begitu mereka si IM Japan ini dalam hal kadrunisasi apa perannya? Ada pengurusnya yang seperti itu, yang kadrun. Jadi ya mereka mendirikan itu kan membrainwashing. IM Japan ini kan perusahaan Jepang kan ya? Itu pengurusnya kadrun maksudnya gimana tuh? Ya, pegawainya kan ada orang Indonesianya. Oh. Dan susah. Jadi di Indonesia di Jepang itu organisasi-organisasi itu sudah terinfeksi kadrun. Iya, maksudnya kan pegawai Indonesia yang di perusahaan itu kan kebanyakan magang atau punya posisi strategis untuk menentukan sesuatu. Enggak, kan ada koordinatornya yang tinggal di Jepang memang. Jadi ada koordinatornya. Oke. Jadi ketika orang Indonesia datang nih, dia kan nanti akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Tetapi sebelum itu kan ada koordinatornya di AIM Japan itu yang ngurusi kalau misalnya sakit segala macam, masalah bahasa segala macam. Nah, koordinatornya ini yang kadrun maksudnya. Kadrun, tapi itu sudah hilang sekarang itu. Sorry, sudah hilang sekarang maksudnya? Ya sudah dipecat. Oh, karena diketahui. Ya karena sudah diketahui tingkah lakunya itu. Jadi kenapa? Kenapa kadrun tuh diketahui tingkah lakunya seperti apa sampai harus dipecat gitu? Ya karena dia memang main politiknya itu kasar gitu ya. Jadi anak-anaknya itu memang dimobilisasi untuk berpolitik mendukung partai tertentu, mendukung calon tertentu segala macam. Kemudian di masyarakat juga, dan setahu saya dia sudah diperingatkan dari KBRI segala macam dan tidak ini. Kemudian dari Jakarta juga, ya pastinya orang-orang dari Jakarta itu sering mendapatkan data itu yang di lapangan itu. Orang-orang Indonesia kok sekarang menjadi radikal segala macam. Nah, orang kita kan takut. Kalau misalnya diklaim dari Jepangnya, ternyata tenaga kerja magang Indonesia kualitasnya seperti itu, bisa ditutup loh ya. Lot, itu yang jadi KBRI-nya sendiri sekarang sudah memutuskan untuk bertindak lebih tegas gitu ya? KBRI-nya itu ya tegas begini ya, memang sebenarnya KBRI itu tidak ada ininya, tidak ada wewenangnya kan, semuanya kan dari Kementerian Luar Negeri kan, dari Kemenlu kan. Memang ada orang-orang yang berafiliasi dengan kadrun itu memang dibawa pulang, dipulangkan segala macam. Tapi itu kan namanya home staff kan. Tetapi sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah orang-orang masyarakat Indonesia ada di Jepang itu yang sudah jadi senior itu loh, kadrun senior itu loh. Kalau misalnya katakanlah home staff, katakanlah atase atau apa, itu kan paling 3 tahun di Jepang. Dia ditungguin, tapi di bawahnya ini kan sudah ini. Oke, yang kadrun senior itu yang berada di yang apa tadi, keluarga masjid itu, ikatan. Iya, KMII itu mereka itu susah sekali di. KMI itu dikuasai oleh kadrun senior.
Iya. Oke. Apa yang mereka lakukan, Lut? Jadi biasanya ramenya begini, kalau seperti saya itu tidak ambil pusing kan, ya terserahlah KMI itu mau apa, tetapi jangan biasanya rame dengan saya ketika mereka itu berniat memanggil ustadz-ustadz radikal. Yang tadi itu? Yang tadi itu, kayak kemarin tuh manggil Felixio segala macam kan. Nah, waktu mengambil Felixio ya saya sendiri tidak apa, saya sengaja membiarkan. Karena apa? Karena ini sudah menjadi concern dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu akan menjalankan Olimpiade kan. Jadi semuanya diperketat. Jadi pas ketika Felixio sendiri saya tidak begitu ambil pusing. Karena apa? Karena orang sudah tahu harusnya KBRI pun lebih selektif dalam memberikan izin atau pengajian, apalagi KMI itu kan di bawah KBRI, harusnya tahu dong KBRI-nya itu. Tetapi kan ternyata Felixio-nya itu lolos, dan waktu itu saya nggak enak juga. Karena apa? Karena ada dari Departemen Kehakiman ya, Jepang itu ya selalu ke saya, ini katanya ada Felixio mau ke sini, udah tahu belum, kayak gitu kan. Wah, saya bilang saya nggak ngerti kayak gitu. Katanya jadwalnya sekian kayak gini kan. Dia telepon sendiri, ternyata itu. Jadi untuk masalah radikalisme segala macam, Jepang itu sangat hati-hati loh ya. Dan saya tidak mau, karena saya orang Indonesia, tapi kemudian ada kejadian misalnya keributan atau radikalisasi ada di Jepang. Nanti kita bisa dicap kita berkomplot sesama orang Indonesia. Kalau misalnya ada kayak gitu harusnya lapor kan begitu. Mas Lutfi, sebatas mana Jepang beranggapan orang itu radikal? Sehingga kemudian tadi ada yang dipecat, apa tindakan apa yang paling dilihat? Kan kalau sebagai muslim nggak ada masalah dong. Kalau dilihat nih muslim, oke. Tapi cap sebagai radikal tuh kayak apa sih tindakannya nih kalau di Jepang? Sebenarnya gini, yang katakanlah yang pemecatan di Jepang itu radikal, itu Jepang itu tidak akan memecat orang berdasarkan radikalismenya. Selama orang itu bekerja dengan baik, begitu kan. Tetapi kalau kemudian orang Indonesia sendiri merasa kayak yang tadi itu dipecat itu kan mungkin ada permintaan dari pemerintah kita, dari pusat itu, karena takut akan membahayakan kelanjutan para pekerja kita, itu masa depannya itu gimana, begitu kan. Kalau di Jepang itu agak susah juga radikalisme, misalnya katakanlah membawa bendera ISIS di Jepang, itu tidak akan dipenjara gitu di Jepangnya. Tetapi karena pas kejadian kemarin itu, yang kejadian pemukulan segala macam, Jepang sudah mulai warning. Orang-orang yang membawa bendera-bendera seperti itu didata gitu ya. Dan kalau misalnya dia bikin keributan, jangan salah, Jepang itu sudah memasukkan kayak misalnya FPI itu sebagai organisasi keras yang selangkah lagi masuk ISIS. Itu menurut Jepang? Iya, itu menurut Jepang, menurut kepolisian Jepang loh ya. Jadi dan memang kalau orang Indonesia di Jepang itu nggak mau mikirin orang Indonesia itu lu mau radikal kayak mau apa kayak. Tuh kalau misalnya Indonesia radikal, ganti aja dengan tenaga kerja dari Vietnam, selesai. Kita yang harus memikirkan itu. Iya. Kayak sekarang gitu kan, orang Jepang diem aja, tetapi mereka sudah mulai kusak kusuk ganti tenaga kerja kita dari tenaga kerja Vietnam. Nah, kemudian yang masih cinta Indonesia itu ada, sebenarnya ini nggak ada ya. Jadi ada orang Jepang itu membuat ini tenaga kerja magang spesialisasi khusus gitu. Ini aneh sekali karena ini tidak boleh dimasuki oleh pekerja Muslim. Orang Jepang ini sudah pasti. Karena apa? Karena itu nanti akan dipekerjakan di perusahaan roti. Ya mungkin di rotinya itu mengandung babi. Ya. Bung Lutfi,
Iya. Tadi menyebut ada pemukulan, apa itu? Ya itu kan dinamikanya ya, karena apa, tensinya itu sangat tinggi waktu itu, waktu pas pemilihan presiden itu tensinya sangat tinggi. Ya mereka itu satu-satunya cara menghentikan saya itu ya dengan mempersekusi saya gitu. Itu biasa saja, mereka itu memang apa? Jadi lucunya itu mereka itu memang suka menakut-nakuti ya orang yang tidak satu ide gitu. Mereka Jadi ini kadrun ya? kadrun dan waktu itu adalah pengikut 02 kan, karena mereka hakul yakin akan menang. Apalagi seperti, dan mereka itu kan sangat aktif seperti Jenderal Joko Santoso itu sangat intens sekali, almarhum ya. Jadi mereka merasa di belakangnya itu ada jenderal gitu loh. Orang kita kan nggak ada kayak gitu. Itu sampai diketahui oleh pemerintah Jepang. Ya tahu lah semuanya, orang kejadiannya tuh rame gitu. Jadi semua orang tahu itu. Tapi ya kemudian kepolisian itu ya sudahlah, saya sendiri juga tidak ingin memperpanjang kasus itu karena kasihan juga kan. Nanti pelakunya itu kadrun radikal. Tetapi kan gini, mereka pelakunya itu nggak ngerti apa-apa gitu loh soal politik itu. Latar belakangnya juga seperti itu. Saya juga kasihan kan. Jadi ngapain gitu. Tetapi itu menjadi catatan buat kepolisian segala macam. Nah, kalau si keluarga Muslim Indonesia itu, KMI itu Anda tahu isi pengajian-pengajiannya juga berisi penyebaran materi-materi yang mungkin menyebabkan gerakan ke arah kadrunisasi atau radikalisasi? Ya iya, ya itu tadi yang ramenya itu kan lepas Ramadan kan. Dari NU sendiri tidak ini. Jadi ustadz-ustadz yang dari NU itu di-delete gitu. Diganti ustadz mereka atau gimana. Maka saya pernah ikut sekali rapat dengan mereka. Jadi rapatnya itu tujuannya adalah menyeleksi soal ustadz-ustadz yang akan diundang. Nah, ketika saya datang di rapat itu cuma dibilang ya karena penyeleksi ustadz itu sudah selesai, sudah dibicarakan oleh panitia kecil. Ini gimana coba? Jadi ya dan itu susah sekali. Kayak misalnya saya dulu aktif di NU segala macam. Kita ingin menghentikan seperti itu nggak bisa. Kan di NU sendiri juga ada yang FPI segala macam kan, mereka takut kalau NU-nya itu terlalu, katakanlah NU-nya itu NU Gus Yakut misalnya, NU PBNU, maka NU di Jepang itu akan pecah segala macam. Jadi ya saya bilang ya akhirnya saya lebih suka menulis di media gitu, menulis di medsos begitu. Karena apa? Karena ketika saya menulis di medsos itu konten yang berhubungan dengan itu ya orang akan tanya kalau misalnya kontennya nggak jelas. Bung Lutfi, NU di Jepang itu nggak kompak jadi? Sebenarnya begini, bukannya nggak kompak, tapi orang yang ada di Jepang itu sebenarnya nggak peduli kan. NU itu kan gerakan kultural doang. Jadi misalnya kita ikut pengajian segala macam. Dan mereka itu jarang berpikir politik. Yang berpikir politik itu adalah orang-orang, katakanlah orang-orang tarbiyah yang mereka itu juga bercokol di kepengurusan NU juga gitu loh. Jadi ada dualisme. Dia jadi pengurus KMII juga, dia jadi pengurus NU juga. Jadi bisa ya tarbiyah duduk di kepengurusan NU? Ya bisa, karena itu udah lama katanya itu. Orangnya itu memang dari zaman dulu. Jadi NU itu kan kalau di Indonesia itu memang NU itu harus jelas, harus ada keturunan Gus segala macam kan. Tapi di Jepang itu kan nggak ada orang-orang yang seperti itu. Jadi siapa aja yang memang mau concern di NU ya bisa masuk ke pengurusan, apalagi orang lama gitu. Bung Lutfi, kalau mahasiswa bagaimana? Mahasiswa juga
kita kalau dengan saya sendiri juga tidak intens berinteraksi dengan mahasiswa karena kan tadi kita kan masyarakat. Kalau saya kan lebih banyak ke masyarakat di Indonesia, masyarakat WNI di Jepang itu kan. Kalau mahasiswa itu kan biasanya PPI itu ya ikutnya KMII kan, kelembagaan itu. Kecenderungannya ke arah sana dong ya? Kecenderungannya ke arah situ memang. Makanya kita untuk misalnya masalah-masalah kebangsaan seperti itu, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang itu nggak ada yang tampil. Semuanya diem. Tapi mereka ikut acaranya? Nggak ikut juga. Oh gitu. Acara kebangsaan nggak juga. Kalau 17-an misalnya, pada hadir nggak warga negara Indonesia di Jepang yang banyak itu, hadir nggak mereka merayakan 17-an? Ya hadir juga, tetapi yang mahasiswa-mahasiswa itu juga nggak begitu ya. Kebanyakan ya orang-orang itu tadi, Keng Susei yang datang kayak gitu. Ini mengkhawatirkan sekali ya, Gus. Mengkhawatirkan sekali karena mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang itu, dia itu ya malah concernnya itu ya itu ke pengajian segala macam. Jadi kita kalau ditanya pemikiran tentang nasionalismenya apa ya, saya juga nggak ngerti. Padahal di image kita itu kalau orang udah ke Jepang itu kan terkenalnya dulu fasis kan. Minimal kalau orang Indonesia ke Jepang itu jadi nasionalis kan. Tapi ternyata karena mungkin mereka itu juga susah bergaul dan tadi close society tadi. Susah bergaul karena bahasa ya? Iya, dan yang lucu itu ada teman saya itu ya mereka penilaian. Jadi kenapa sih mahasiswa yang katakanlah kuliah di English speaking countries itu ya, itu lebih cerdas kelihatan daripada yang ada di Jepang gitu. Ya karena tadi itu kalau yang berbahasa Inggris itu kan kita memang bisa bahasa Inggris kan. Terus aksaranya juga alfabet kan. Dan sikap orang Inggris atau orang Australia atau orang Amerika itu memang open kan, terbuka kan. Kalau orang Jepang kan tertutup. Jadi mahasiswa pun walaupun tinggi-tinggi juga di masyarakat sini nggak bisa gitu loh. Jadi dia bikin semacam komunitas yang tertutup juga orang Indonesia Islam yang di Jepang. Ya sebenarnya bukan komunitas tertutup, tapi sarana melarikan diri gitu dari masyarakat Jepang gitu. Itu yang dimanfaatkan oleh kaum kadrun. Iya. Dan memang kadrun itu kan kabarnya memfasilitasi. Jadi setiap mahasiswa yang baru itu pasti diajak ke pengajiannya mereka. Bung Lutfi, kalau yang non-Muslim gimana? Orang Indonesia tapi non-Muslim. Kalau yang non-Muslim itu mereka lebih open ya, tetapi mereka pun tidak begitu intens untuk ikut atau tertarik untuk mengikuti acara-acara kebangsaan. Kenapa itu? Ya karena itu tadi PPI-nya sendiri tidak mendorong untuk itu gitu loh. Oh, persatuan pelajarnya ya? Persatuan pelajarnya itu tidak mendorong anggotanya itu untuk ngobrol dengan itu. Ya, jadi ya eksklusif juga. Karena kan di warga negara Indonesia di Jepang itu kan startanya beda-beda kan. Ada yang misalnya yang masyarakat menetap di Jepang itu biasanya tidak berlatar belakang tidak high level. Kalau misalnya yang sudah S3 atau S2 segala macam, mereka akan memilih pulang ke Indonesia soalnya kan. Jadi mereka pun yang katakanlah yang mahasiswa-mahasiswa ini susah juga bercampur dengan orang-orang sesama WNI di Jepang gitu. Bung Lutfi, kan ada perubahan duta besar nih. Terasa nggak ada perubahan? Ya saya belum pernah bertemu dan belum pernah ada rasanya, belum bisa merasakan. Oke, belum bisa dinilai lah ya. Yang paling berasa ya justru dari Indonesia tadi, dengan dibekukannya FPI segala macam, pemerintah sudah keras. Di sini adem, nggak ada
macam-macam, tidak ada pergolakan. Oh, bagus dong ya. Bagus, bagus. Bung Lutfi, apa yang Anda barangkali sebagai penutup harapkan dari perkembangan ke depan ini? Ya, perkembangan ke depan itu begini, kita kan sudah menjadi seperti open society ya. Apapun kejadian di Indonesia itu, saya yang di Jepang itu bisa mengakses, bisa melihat, dan bisa kena dampaknya. Sedangkan posisinya kan berbeda. Kalau di Indonesia orang permisif karena sesama orang Indonesia. Kalau di Jepang, tapi kita berpikiran model Tanah Abang, itu kan jadi lucu. Kita akan menjadi kaum pariah loh ya. Kita akan terbuang dari masyarakat Jepang. Seperti sekarang orang Jepang sudah nggak ini lagi. Padahal dulu kita itu sebenarnya idealnya saat-saat sekarang itu kita memetik panen hubungan kita dengan Jepang. Karena apa? Karena sebelumnya Indonesia itu paling banyak menerima bantuan ODA dari Jepang. Itu bersaing dengan China. Sekarang Jepang itu kan merasa tenaga kerja asal China itu jumlahnya dikurangi. Idealnya mereka itu memproyeksikan Indonesia. Karena orang Indonesia itu suka senyum, sabar segala macam, dan menghormati orang tua. Orang Indonesia itu baik sekali. Jadi orang Indonesia itu walaupun gajinya sedikit, dia nggak ngeluh. Asalkan ada tunjangan kesehatan segala macam. Berbeda dengan negara-negara lain. Dengan pegawai China misalnya kan. Mereka tidak mau bayar pajak segala macam. Yang penting cash-nya itu dibanyakin gitu. Itu tidak sesuai dengan masyarakat Jepang. Kalau orang Indonesia itu bagus sekali. Jadi, dan untuk pemerintah pusat juga, kepedulian tentang kebangsaan itu jangan pas ada pemilu atau apa, itu kelihatan banget, tapi itu kan harus di-maintain supaya kita, karena ini bagus sekali loh ya, Jepang ini adalah etalase kita di luar negeri gitu. Kalau orang Indonesia orang Indonesianya baik kan, kita bisa gampang saja permintaan tenaga kerja Indonesia meningkat di Jepang, pemerintah tinggal ongkang-ongkang saja, tinggal kirim tenaga kerja kita ke Jepang. Atau nanti yang kita kirim yang pegawai-pegawai non-Muslim ke sana. Ya itu ada kemungkinan. Dan saya sih tidak masalah kalau misalnya kita kirim pegawai-pegawai non-Muslim kan. Nanti dituduh diskriminatif kan. Oke. Iya Bung Lutfi, kita Bung Eko ya, kita terima kasih sekali Bung Lutfi udah mau men-share cerita ini, dan mudah-mudahan kita berharap melalui percakapan ini akan ada masukan ya buat Kementerian Luar Negeri kita, kedutaan kita, pemerintah kita tentang bahaya nih sangat merugikan Indonesia kalau ini terus tumbuh di negara-negara seperti Jepang. Yang paling penting juga buat masyarakat Indonesia di Jepang yang ikut-ikutan, itu justru perilaku mereka berdampak pada hubungan Indonesia-Jepang selanjutnya kan. Seperti tadi keraguan pada tenaga kerja kita dan lain-lain, itu juga penting untuk mereka sadari. Betul. Ini mudah-mudahan acara ini ditonton sama orang-orang Indonesia di Jepang ya kok. Iya, mudah-mudahan. Oke. Jadi begitu penonton Cokro TV, kita sudah memperoleh kesempatan. Terima kasih sekali buat Bung Lutfi Bahtiar di Jepang sana. Mudah-mudahan sukses terus, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diubah dalam kedepannya ini supaya pekerja Indonesia bisa diterima di sana. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bung Lutfi, terima kasih. Sama-sama, Ade Marco.